Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Wadania. Kali ini saya akan membahas materi tentang uji T2 sampel independen. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Dua macam metode pembelajaran diberikan secara terpisah kepada siswa untuk jangka waktu tertentu. Ingin diketahui apakah ada perbedaan antara metode A dan metode B terhadap hasil belajar siswa. Sampel acak yang terdiri atas 11 siswa diberi metode A dan 10 siswa diberi metode B. Pertambahan skor nilai matematika hasil percobaan adalah sebagai berikut. Jika taraf signifikansi 5%. Nah, dari contoh soal tersebut sudah memiliki sebuah data di mana data dari contoh soal tersebut adalah seperti ini. Kita akan mengerjakan contoh soal ini menggunakan lembar kerja Excel. Nah, untuk langkah pertama, kita copy dulu data skor nilai matematika dari contoh soal, lalu kita pindahkan ke lembar kerja Excel. Nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara menggunakan metode A dan metode B dengan alfa 0,05? Nah, untuk langkah pertama yang harus kita kerjakan itu uji homogenitas menggunakan uji F. Nah, untuk hipotesisnya H0 sama dengan X1 lebih dari sama dengan X2, itu kedua variansnya homogen. Kalau H1 sama dengan X1 kurang dari X2, itu kedua variansnya tidak homogen atau heterogen. Selanjutnya ada hitung uji F. Nah, untuk uji F ini hitungnya kita membutuhkan varians metode A dan varians metode B. Gimana sih mencari varians metode A dan varians metode B-nya? Kita ketik sama dengan, terus kita ketik var varians sampel, lalu kita blok data A dan kita enter. Untuk metode B-nya sama, kita ketik sama dengan itu varians sampel, lalu kita blok metode B dan kita enter. Nah, untuk hasil varians metode A dan varians metode B sudah kita dapat. Selanjutnya kita mencari F hitung. Nah, untuk mencari F hitung ini sudah ada rumusnya yang dimana F hitung sama dengan variansi besar dibagi variansi kecil. Nah, karena di sini yang besarnya adalah metode A dan yang kecil adalah metode B, jadi variansi metode A dibagi dengan variansi metode B dengan hasil 1,7949. Selanjutnya adalah kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian ini kita membandingkan F hitung dan juga F tabelnya. Nah, sebelum masuk ke kriteria pengujian, kita harus mencari F tabelnya terlebih dahulu. Dengan F tabel sama dengan F alpha N1 dikurang 1, N2 dikurang 1. Dengan alfanya sudah kita ketahui yaitu 0,05 dan N1 dikurang 1. Nah, untuk N1-nya ini adalah 11. Kita kurangi 1 menjadi 10. Sedangkan N2-nya adalah 10. Kita kurangi 1 menjadi 9. Lalu kita lihat di tabel distribusi UJF. Nah, untuk tabel distribusi UJF-nya seperti ini. Ini tabel distribusi UJF untuk probabilitas 0,05.
dengan N-nya 10 dan N2-nya adalah 9. Maka nilai uji F-nya adalah 3,14. Lalu kita kembali. Kita tulis di F tabelnya 3,14. Maka dapat kita simpulkan F itu lebih kecil daripada F tabel, dengan kesimpulan variansi homogen. Nah, selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Dengan X0 sama dengan X1 itu sama dengan X2, tidak ada perbedaan antara metode A dan metode B. H1 sama dengan X1 lebih dari sama dengan X2. Karena terdapat perbedaan antara metode A dan metode B. Nah, untuk yang ketiga itu ada taraf signifikansi dengan alfa 0,05 atau 5%. Nah, selanjutnya yang keempat, menentukan nilai T hitung. Karena sudah diketahui varians homogen, maka nilai rumus T hitungnya adalah X1 bar dikurang X2 bar per S akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, sekarang untuk menentukan T hitung, kita perlu mencari rata-rata metode A dan rata-rata metode B. Nah, gimana sih mencari rata-rata metode A dan rata-rata metode B? Kita ketik sama dengan, itu harus kita ketik average, lalu kita blok data A dan kita enter. Untuk metode B sama dengan, kita ketik average, lalu kita blok data B. Nah, dengan hasil rata-rata metode A yaitu 3,2182 dan rata-rata metode B 3,07. Selanjutnya kita mencari X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, gimana sih mencari X bar 1 dikurang X bar 2? Nah, kita ketik sama dengan terlebih dahulu. Untuk X bar 1-nya itu adalah rata-rata metode A, kita kurangi dengan rata-rata metode B. Dengan hasil 0,1482.